Cerita diawali di sebuah hotel yang megah. Hotel tersebut dikelola oleh seorang nenek. Suatu hari, nenek itu memanggil salah satu karyawannya yang bernama Ningrum. Nenek tersebut meminta Ningrum untuk membersihkan lantai 2 hotel. Sebelum Ningrum mulai bekerja, nenek itu mengingatkannya dengan tegas agar tidak pergi ke lantai 3. Alasannya, lantai 3 sedang dalam proses renovasi. Ningrum mendengarkan dengan baik, lalu menjawab bahwa ia mengerti dan akan mematuhi perintah tersebut. Singkat cerita, Ningrum mulai merasa penasaran dengan perkataan nenek yang melarangnya pergi ke lantai 3. Dengan kesadaran penuh, Ningrum akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai 3 dan mengecek apa yang sebenarnya ada di sana. Sesampainya di lantai 3, Ningrum melihat salah satu kamar dalam kondisi terkunci rapat. Ia mencoba membuka pintu kamar tersebut dengan paksa, namun pintu itu tidak bisa dibuka. Saat itu juga, Ningrum terkejut karena mendengar suara seorang wanita yang sedang menangis dari dalam kamar tersebut. Dengan berpikir cepat, Ningrum menggunakan jarum yang ada di kepalanya untuk mencoba membuka pintu kamar itu. Tidak disangka, pintu tersebut akhirnya bisa terbuka. Setelah pintu berhasil dibuka, Ningrum melihat kondisi ruangan yang penuh debu dan terlihat sudah lama tidak digunakan. Di lorong lantai 3, Ningrum mulai merasa ketakutan karena suasananya sangat mencekam dan menyeramkan. Di lantai itu, terdapat sebuah ruangan tengah yang membuat Ningrum semakin penasaran. Ia sempat ragu untuk membukanya. Namun setelah mengumpulkan keberanian, Ningrum akhirnya membuka ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu, Ningrum melihat sosok seorang wanita yang sangat menakutkan. Matanya berwarna merah, rambutnya putih panjang dan tampak lesu. Wajah dan seluruh tubuhnya terlihat sangat putih dan misterius. Sosok wanita itu kemudian berkata, "Telung dino tengah wengi." Mendengar itu, wajah Ningrum langsung terlihat sangat ketakutan dan terkejut. Telung dino tengah wengi. Singkat cerita, setelah Ningrum pulang dari hotel, ia sudah berada di rumah dan duduk di meja makan bersama anaknya. Wajahnya masih terlihat gelisah. Ningrum mengatakan bahwa seumur hidupnya ia belum pernah melihat seseorang dengan kulit seputih itu. Seumur-umur ibu belum pernah melihat orang seputih itu. Ia juga menceritakan bahwa wanita misterius tersebut mengucapkan kalimat telung dino tengah wengi. Bilang apa, Bu? Telung dino tengah wengi. Sejak kejadian itu, suasana terasa berubah. Ningrum bercerita bahwa beberapa peristiwa aneh mulai terjadi. Kucing peliharaan mereka ditemukan sudah tidak bernyawa. Pak Yono, tetangga mereka, mengalami kejadian aneh hingga kakinya terluka. Sementara itu, Bude Ayu, menurut kabar yang beredar, mengalami insiden serius di rumah sakit. Ningrum menyadari bahwa malam itu telah memasuki hari ketiga. Dengan nada khawatir, ia mengaku merasa takut. Sudah hari ketiga, Dok. Ibu takut. Anak Ningrum berusaha menenangkan ibunya dan menyudahi pembicaraan agar sang ibu tidak semakin cemas. Karena waktu sudah menunjukkan tengah malam, anaknya meminta Ningrum untuk segera beristirahat. Ningrum mengangguk, namun sebelum tidur, ia mengatakan akan menunaikan ibadah terlebih dahulu. Disinilah momen paling menegangkan terjadi. Saat Ningrum melaksanakan salat dengan khusyuk, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Seolah ada kehadiran di belakangnya. Dari pantulan kaca, Ningrum merasa melihat bayangan yang aneh. Namun ia berusaha menenangkan diri dan tetap melanjutkan salatnya sampai selesai. Setelah selesai, Ningrum menoleh ke belakang. Tidak ada apapun. Meski begitu, rasa takutnya semakin kuat. Ia panik dan segera menuju tempat tidur, lalu menutupi tubuhnya dengan selimut karena ketakutan. Suasana rumah terasa sunyi dan menekan. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang sangat mengganggu. Telung dino tengah wengi. Tanpa diduga, sosok tersebut muncul perlahan dari dinding. Kejadian itu menandai akhir dari hari ketiga, seperti isyarat yang sebelumnya diucapkan.
Dari luar kamar, terdengar teriakan anak Ningrum yang panik setelah mendengar suara ibunya dari dalam kamar. Setelah peristiwa yang menimpa Ningrum, cerita justru baru benar-benar dimulai. Kejadian tersebut menjadi titik awal terungkapnya rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Apa yang dialami Ningrum bukanlah kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian peristiwa yang sudah terjadi sejak lama. Tokoh utama dalam film Wingit adalah Luna Maya dan Christian Sugiono. Luna Maya berperan sebagai Raina, sementara Christian Sugiono memerankan Ardo. Raina tidak sendirian, ia memiliki seorang adik perempuan bernama V. Setelah kejadian yang menimpa Ningrum, cerita kemudian berfokus pada Raina dan keluarganya. Kehadiran Raina dan Ardo perlahan membuka lapisan cerita yang sebelumnya masih samar. Dari sudut pandang mereka, penonton mulai memahami bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan berkaitan erat dengan masa lalu dan tempat yang mereka datangi. Sejak saat itu, alur cerita bergerak mengikuti Raina, Ardo, dan V, yang tanpa disadari mulai terlibat dalam rangkaian peristiwa misterius yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ningrum kerja di sini. Polisi juga sudah pernah datang dan tanya tentang Ningrum. Latar belakang Ardo diceritakan sebagai seorang wartawan yang sedang mendapat tugas untuk mencari informasi terkait peristiwa yang menimpa Ningrum. Penyelidikan itulah yang akhirnya membawa Ardo ke hotel tersebut, tanpa ia sadari bahwa kasus ini jauh lebih rumit dari yang terlihat. Sementara itu, Raina adalah salah satu pemilik hotel tersebut. Hotel itu merupakan warisan dari mendiang ayahnya yang telah lama meninggal. Sejak kepergian sang ayah, Raina tidak terlalu terlibat langsung dalam pengelolaan hotel dan baru kembali ketika berbagai kejadian aneh mulai bermunculan. Adapun nenek dan kakek yang mengelola hotel selama ini bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang kepercayaan ayah Raina di masa lalu. Selain itu, mereka juga memiliki hubungan keluarga, karena nenek dan kakek tersebut merupakan orang tua dari ibu Raina. Singkat cerita, pada malam hari Raina terlihat melamun di rooftop dekat kamarnya. Saat sedang merenung, pandangannya tertuju ke arah salah satu kamar di lantai atas hotel. Dari kejauhan, ia melihat ada cahaya menyala di dalam kamar tersebut. Rasa penasaran mulai muncul. Tanpa menunggu lama, pada malam itu juga Raina memutuskan untuk mengecek kamar hotel tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Raina sudah berada di depan pintu kamar tersebut, ia mendengar suara seorang wanita yang terdengar menangis dengan sangat keras dari dalam ruangan di lantai 3. Hal itu membuat Raina semakin heran, apalagi ketika ia menyadari bahwa pintu kamar tersebut terkunci rapat dan bahkan digembok. Raina sempat terdiam, berpikir sejenak tentang apa yang harus ia lakukan. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Ia memutuskan untuk mencoba membuka pintu tersebut dengan cara merusak gemboknya. Setelah berusaha, pintu kamar itu pun akhirnya berhasil terbuka. Setelah Raina berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Ruangan itu terlihat berdebu, seolah sudah lama tidak digunakan. Lampu di dalam kamar menyala dan mati tidak stabil, membuat suasana semakin menekan dan menakutkan. Raina melangkah perlahan ke dalam. Di hadapannya, ia melihat satu pintu lain yang terasa mencurigakan dan membuat rasa penasarannya semakin besar. Dari balik pintu itu, terdengar suara seorang wanita yang menangis dengan sangat keras. Raina berhenti sejenak di depan pintu tersebut, mencoba menenangkan diri dan berpikir. Setelah cukup lama ragu, Raina akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat sosok seorang wanita dengan kulit sangat pucat dan rambut putih panjang sedang duduk di depan sebuah kaca besar. Perlahan, sosok itu menoleh ke arah Raina dan mengucapkan kalimat telung dino tengah wengi. Raina langsung diliputi rasa takut. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari keluar dari lantai 3, meninggalkan ruangan tersebut secepat mungkin. Nenek sedang berada di dapur, memantau para karyawan yang sibuk memasak untuk tamu hotel. Suasana terlihat normal seperti biasa. Raina datang menghampiri nenek dan menanyakan kembali tentang lantai 3. Aku sudah bilang, jangan ke lantai 3. Sebelumnya, nenek sudah berpesan dengan tegas agar Raina tidak pernah pergi ke lantai 3 dan tidak membuka pintu di sana.
Nenek kembali beralasan bahwa lantai 3 sedang direnovasi, sehingga tidak boleh dimasuki siapapun. Namun kenyataannya berbeda. Pada malam sebelumnya, Raina melihat cahaya menyala dari salah satu kamar di lantai 3. Merasa curiga, ia akhirnya naik dan membuka paksa pintu kamar tersebut. Saat pintu terbuka, ruangan itu terlihat kotor dan menyeramkan. Tidak ada tanda-tanda renovasi. Suasananya sunyi dan mencekam. Tiba-tiba Raina mendengar suara seorang wanita menangis. Raina terkejut ketika melihat sosok wanita berkulit sangat putih dan menyeramkan berdiri di dalam ruangan itu. Sosok tersebut kemudian berkata dengan suara pelan namun jelas, "Telung dino tengah wengi." Telung dino tengah wangi. Setelah mengetahui bahwa Raina telah membuka pintu lantai 3 dan melihat sosok wanita itu, wajah nenek langsung berubah. Ia tampak kaget dan ketakutan. Dengan nada cemas, nenek berkata, "Kamu, asli Raina ke lantai 3? Raina buka kamar itu. Faye, tolong ambilkan alat praktikum biologi di gudang. Kita beralih ke Faye, adik Raina. Di sekolah, Faye teringat ada barangnya yang tertinggal di gudang. Ia pun berjalan sendiri menuju ruangan tersebut. Gudang itu sepi dan sedikit gelap, hanya diterangi cahaya tipis dari jendela kecil di atas. Saat masuk, Faye melihat sebuah patung menyerupai tengkorak berdiri di sudut ruangan. Bentuknya aneh dan menyeramkan. Merasa tidak nyaman, Faye menutup patung itu dengan kain yang ada di dekatnya, lalu melanjutkan mencari barangnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari belakangnya. Seperti gesekan dan gerakan pelan. Faye menoleh perlahan. Patung yang tadi ia tutup, kini bergerak. Dalam hitungan detik, patung itu seperti hidup. Tangannya meraih sebuah gunting yang tergeletak di meja. Dengan gerakan kaku namun cepat, patung itu mengejar Faye dan mencoba menusuknya. Faye berteriak dan menghindar. Ia berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar gudang. Nafasnya terengah, jantungnya berdegup keras. Begitu berhasil keluar, Faye tampak panik dan ketakutan. Beberapa teman sekolahnya langsung mengerumuni Faye. Seorang guru menghampirinya dan mencoba menenangkan. Guru itu merasa aneh dengan cerita Faye. Untuk memastikan, ia mengajak Faye kembali ke gudang. Namun saat pintu dibuka, patung itu berada di posisi semula. Diam. Tidak ada gunting di tangannya. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Semua terlihat normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Faye semakin bingung dan ketakutan. Melihat kondisi Faye yang masih gemetar, guru tersebut akhirnya menelepon Raina dan memintanya datang ke sekolah. Setelah kejadian itu, Faye duduk di bangku luar kelas dengan wajah cemas dan penuh ketakutan. Raina yang datang ke sekolah terlihat kaget dan khawatir. Sebagai kakak yang hanya memiliki satu keluarga tersisa, yaitu Faye, ia langsung bertanya, "Ada apa? Faye kenapa?" Faye mulai sedikit tenang ketika melihat Raina datang. Namun ketakutan di matanya masih belum sepenuhnya hilang, seolah apa yang ia lihat di gudang bukan sekadar imajinasi. Latar belakang Ardo diceritakan sebagai seorang wartawan yang sedang mendapat tugas untuk mencari informasi terkait peristiwa yang menimpa Ningrum. Penyelidikan itulah yang akhirnya membawa Ardo ke hotel tersebut, tanpa ia sadari bahwa kasus ini jauh lebih rumit dari yang terlihat. Sementara itu, Raina adalah salah satu pemilik hotel tersebut. Hotel itu merupakan warisan dari mendiang ayahnya yang telah lama meninggal. Sejak kepergian sang ayah, Raina tidak terlalu terlibat langsung dalam pengelolaan hotel dan baru kembali ketika berbagai kejadian aneh mulai bermunculan. Adapun nenek dan kakek yang mengelola hotel selama ini bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang kepercayaan ayah Raina di masa lalu. Selain itu, mereka juga memiliki hubungan keluarga, karena nenek dan kakek tersebut merupakan orang tua dari ibu Raina. Permisi. Ya? Ki Danang. Jadi, benar-benar tidak bisa diusir, Ki. Tidak bisa. Ada sesuatu yang menahan dia di dunia ini. Entah apa.
Kalau dia tidak bisa diusir, apakah ada cara lain, Ki? Supaya dia tidak makan korban lagi. Saya bisa cari tahu bagaimana caranya. Masalahnya, saya tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Dia sangat menutup diri. Untuk tahu namanya saja saya tidak bisa. Nama? Iya. Nama itu sangat penting untuk bisa kontak dengan mereka yang tak kasat mata. Tanpa nama itu saya tidak bisa bantu apa-apa. Supaya kalian selamat dan hotel kalian tidak terganggu, kalian harus cari tahu namanya. Waktu kalian 3 hari sampai jam 12:30 malam. Sampai saat itu sebaiknya kalian berdoa mohon perlindungan supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Ada hal-hal yang aneh dengan hotel ini. Kita baru saja tahu tentang hotel ini sejak kakek dan nenek diminta untuk ngurusin. Bahkan Papa tidak pernah sebut sedikit pun tentang hotel ini. Kita tidak pernah diajak ke sini. Dan Papa tidak mau datang ke sini. Nek, biar saya saja. Halo? Halo, selamat malam dengan Ibu Raina. Iya, betul. Saya pengacara almarhum Bapak Anda. Iya. Ya, saya ingin menginformasikan bahwa surat-surat kepemilikan hotel bukan atas nama Bapak Yanwar, melainkan atas nama Baskara. Iya, baik. Terima kasih. Siapa? Pengacara Papa. Surat-surat hotel ini atas nama Baskara. Siapa Baskara? Katanya nama Papa sebelum dia ganti nama menjadi Yanwar. Sepertinya ada sesuatu di hotel ini yang ayah kalian rahasiakan. Dan dia tidak ingin siapapun tahu mengenai itu. Papa tahu bagaimana rasanya menyimpan rahasia sendirian. Meskipun sudah Papa tuangkan ke tulisan-tulisan Papa, tapi hati ini rasanya masih sesak. Papa punya rahasia. Masa lalu. Masa lalu. Kita harus baca semua ini. Novel-novel Papa. Papa pernah bilang sebelum dia meninggal, dia punya rahasia yang dia tuangkan di dalam tulisan. Maksudnya apa? Aku juga tidak tahu, tapi Papa pasti tulis sesuatu. Tidak tahu tulisan yang mana, tapi di situ mungkin ada tertulis sesuatu tentang hotel ini. Mungkin saja tentang penghuni kamar itu. Siapa nama dia, atau apapun. Rina? Rina, kamu ngapain? Aku mau masuk ke kamar itu. Jangan. Selama ini, tidak ada yang pernah masuk ke kamar itu. Hanya sampai depan pintu ini saja. Pasti di sana ada sesuatu tentang perempuan itu yang kita bisa temukan. Rina, jangan nekat.
Kalau aku tidak nekat, aku sama Faye mati. Kak, aku ikut. Kalau kita cari sesuatu di situ berdua pasti lebih cepat kan? Oke, kita bertiga masuk. Aku ikut. Ayo. Tidak. Jangan. Reina, aku ikut. Tidak. Kamu tunggu di sini. sampai mati. Faye.
Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Kamu... Tolong Dino, tengah wangi. Ayo kita pergi. Ayo, Bre. Sini. Kamu harus banyak istirahat. Kalau tidak, kaki kamu bisa lebih parah retaknya. Kak, Ikatku. Hanya itu yang aku bawa. Tapi di kamar itu banyak sekali barang-barang perempuan. Sepatu, baju, semua. Jadi dia pernah tinggal di kamar itu. Apa ini artinya bahwa ayah kamu kenal dengan dia dan memberi dia izin untuk tinggal di situ? Aku tidak tahu. Dia itu siapanya ayah kamu? Raina, Ken? Ardo, coba lihat ini. Ini juga. Pas sedang bersih-bersih di kamar 01, aku temukan ini di bawah tempat tidur. Ya, itu juga kami temukan di kamar 02, 03, di bawah ubin pecah di kolong tempat tidur. Puzzle. Ini adalah sebuah puzzle. Dan ini tulisan tangan yang sama. Surat? Mungkin kalau kita bisa ketemu semuanya. Aku ingat, dulu waktu memasukkan barang-barang ke kamar-kamar, aku memang melihat banyak ubin yang rusak. Lalu untuk mengatasinya kami tutup dengan karpet. Tapi kami tidak periksa di bawah ubin itu. Baskara, malaikatku, setelah hamparan putih utara asalku kutinggalkan, kakiku yang lelah menjejak di lautan mereka, yang tinggi nan indah berdaun jarum. Aku tidak akan pernah lupa. Disitulah pertama kali kita bertemu. Aku harap kita bisa selalu bersama. Layaknya mereka yang kokoh, kekal, dan abadi dalam cinta. Maukah bunga melatimu? Ini sepertinya surat cinta. Iya, buat papa. dari bunga melatimu. Perempuan itu, Kak. Berdaun jarum, kokoh kekal abadi. Berdaun jarum, kokoh kekal abadi. Pinus. Kek, dekat sini ada tidak tempat yang banyak pohon pinusnya? Pinus? Iya, pinus. Pinus indah, tinggi, daunnya runcing seperti jarum, kokoh kekal abadi. Pohon pinus itu umurnya ratusan tahun. Pasti di sana tempat pertama kali Papa bertemu dengan perempuan itu. Ada, tapi agak jauh dari sini. Dari sini harus naik mobil 4 km. Setelah itu nggak ada akses mobil lagi. Harus jalan kaki 3 km baru sampai hutan pinus. Tapi apa yang mau dicari di sana? Raina, bunga putih. Tapi ini sedikit berbeda. Hamparan putih itu pasti tidak jauh dari sini. Ayo dong, ayo.
Çok şükür. Kemana lagi kita? Pak! Permisi! Ajeng ten pundi? Mau kemana? Kami sedang mencari asal tempat bunga putih tersebut. Bapak tahu? Itu dari desa saya, Desa Kembang Putih. Mas dan mbaknya ini ada keperluan apa ya? Begini Pak, ini ada hubungannya dengan kasus pembunuhan di Semarang. Apakah kami bisa bertemu dengan kepala desanya? Bisa. Mari, saya antar. Nama saya Parjo. Nama kepala desa saya Pak Sumardi. Namun, beliau ini hanya bisa bahasa setempat. Monggo Mas, Mbak. Aku iso ngrewangi apa? Silakan, Mas. Di Semarang, ada seseorang yang mati terbunuh dalam keadaan dikuliti. Pelakunya bukan manusia, Makasih, Bu. tapi sosok yang tidak kasat mata. Kami datang ke sini mencari petunjuk dan yakin kalau dulu ketika sosok itu masih hidup, dia pernah tinggal di desa ini. Oh. Dados wonten Semarang enten tiyang pejah nika ingkang dipun sesat kulitipun. Nanging pelakunipun nika sanes manungsa. Kados pawongan ingkang boten kasat mata. Nah, Mas kalian Mbak menika sampun pados katerangan lan yakin bilih pawongan wau nate gesang lan nate mangkin wonten dusun mriki, Pak. Keterangan selanjutnya apa, Mas? Wujudnya perempuan, rambutnya putih, kulitnya putih, dan matanya merah. Apa Bapak pernah tahu? Wujudipun menika estri, kulitipun menika pethak, ajeng rikmanipun menika pethak, lan netranipun menika abrit. Menapa nate pirsa panjenengan, Pak? Ora. Aku ora ngerti apa-apa. Pak. Mas, Mbak, ternyata Pak Sumardi tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dok, kita pulang saja. Mas, Mbak, maaf, malam-malam apalagi cuacanya seperti ini, tidak mungkin nyebrang sungai, Mbak. Bagaimana kalau malam ini nginap di rumah saya? Rumah saya ada di sebelah sini. Besok pagi saya antar. Bagaimana? Baik, mari. Aku tahu cara mati orang itu pasti beda-beda. Tapi siapa yang sangka kalau kita akan mati dikuliti? Raina, masih ada waktu. Kita akan terus mencari. Jujur, aku tidak habis pikir. Apa Tuhan suka mempermainkan kita? Dulu aku sudah pernah mendekatkan diri. Ibadahku tidak pernah putus. Mama kritis. Papa divonis kanker. Aku semakin mendekatkan diri. Karena aku benar-benar berharap. Aku benar-benar berharap pertolongannya.
Tapi penderitaanku ditambah. Bahkan aku sampai pindah ke Semarang berharap aku punya kehidupan baru. Tapi di sini aku malah dihadapkan oleh kematian aku. Kematian adikku dan kamu. Apa yang terjadi dengan kamu saat ini? Semuanya. Apa kamu nggak bisa melihat dari sisi yang lain? Kehendak Tuhan untuk membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Supaya nanti, kalau ada kejadian yang lebih berat, kamu akan siap untuk menghadapinya. Dulu, waktu istriku meninggal, aku juga pernah marah, mempertanyakan, bahkan menyalahkan. Tapi aku percaya, ada yang namanya cobaan. Ujian sampai detik akhir kematian manusia sekalipun. Tujuannya apa? Sebagai penggugur dosa-dosa kita nanti. Ojo mari-mari cerita kowe. Pokoknya kowe ojo nganti buka mati. Bapak. 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 Kamu mau kemana? Sepertinya mereka tahu sesuatu. Gue harus cari tahu. Ikut. Ayo. Ardo. Ardo. Ada apa? Kowe kamar anakku. Kowe pengen ngerti ceritanya dheweke. Pripun iki, Bu? Bapak wis aman. Ayo. Ayo, Bu. Namanya Menur. Anak dari Bapak dan Ibu Sumardi. Menur. Iya. Dikasih nama itu dia memang seputih bunga menur yang sudah lama tumbuh di desa ini. Menur jenis melati dengan kelopak yang bertumbuh. 3 hari sesudah kelahiran, ibunya mengalami kesakitan. Menur memang lahir di tengah malam. Astagfirullah. Iki bayi apa? Pripun, Mbah? Menur lahir dengan fisik yang berbeda. Dia dijuluki anak setan. Anak didemit. Semua menghina dia. Menur sering dikurung di rumah oleh bapaknya. Sering dipukuli. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanyut dalam pikirannya sendiri. Ayo main, ayo kita dansa. Dia suka bikin permainan-permainan dalam pikirannya. Tapi sejak umur 20 tahun, Menur pergi dan tidak pernah kembali.
Sejak saat itu tidak ada kabar lagi tentang dia. Di sini, orang-orang tidak bisa menyebutnya lagi karena takut kepala desa tidak suka. Ardo, Menur. Namanya Menur. Menur binti Sumardi. Hah? Menur binti Sumardi, aku Danang. Aku pengen krungu urip matimu. Wonten-wonten ingkang sumerep, perkawis ingkang goib, kejawi Sang Maha Kuwasa. Nuwun ing pangestu, Sang Gusti ingkang abeng dumadi. Napa mawon ingkang boten saged ringkang ing mripat manungsa saged kula jawab. Menur masuk hutan Venus. Sekarang dong dia. Orang tuaku meninggal ketika baru selesai mendirikan bangunan ini untuk hotel. Tetapi aku tidak tahu cara menjalankan sebuah hotel. Cuman baru di kamar ini aja yang ada barang-barang dan tempat tidur. Kamu bisa tinggal di sini. Ini punya mamiku. Kamu bisa pakai. Baskara lalu pergi ke Jakarta untuk suatu pekerjaan. Baskara, kalau kau pulang nanti, kau harus ikuti permainanku. Tapi Baskara tidak pernah kembali. Menur pergi ke Jakarta untuk menemui Baskara. Mukaku menjijikkan. Harus kau ganti. Ada apa, Ki? Ki? Menur menguliti dirinya sendiri. Menur menguliti dirinya selama 3 hari.
dia mati, ayahmu membuat Menur merasa semua orang jahat pada dirinya. Dia membenci dirinya sendiri. Ki, apa yang harus kita lakukan supaya semuanya ini bisa berhenti, Ki? Kita harus mengobati sakit hati dan amarah Menur. Caranya gimana, Ki? Kita harus menyatukan dua unsur. Unsur dunia dan unsur kematian. Hal ini bisa membuat Menur memaafkan ayah kamu. Disatukan dengan fisik Menur yang sudah mati. Maksudnya gimana, Ki? Surodino Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti. Surodino Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti. Aku mau kau rasakan deritaku sebelum mati. Kalian semua harus mati. Ki! Ki! Satu-satunya orang yang bisa menolong kita meninggal. Memang, sebetulnya sejak awal memang tidak ada masa depan dengan hotel kita ini. Sejak tukang itu mati seharusnya kita sudah berhenti. Waktu kita memang sempit. Tapi kita masih punya waktu untuk mencari cara untuk menghentikan Menur. Apa ada? Ki Danang bilang kalau... Iya, kita semua ini nggak ada yang ngerti maksudnya Ki Danang. Kematian Menur itu dirahasiakan oleh Papa. Dia simpan. Akibatnya kita semua yang susah. Bikin susah aja. Aku benci rahasia. Raina, masa lalu itu nggak bisa diubah. Dan semua yang terjadi di kehidupan ini sudah ada ketetapannya. Takdir maksud kamu? Semua yang terjadi sama aku takdir. Buat apa? Kenapa? Satu tuh aku yang nggak bisa ngerti satu nih ya. Kenapa nih aku ditakdirkan aku nggak bisa punya anak sama kamu sehingga aku nggak punya masa depan sama kamu? Maksud kamu tuh apa? Waktu 3 minggu kamu ke Medan, urusan kantor kamu, aku operasi angkat rahim. Ada kanker. Cuma V yang tahu. Jadi sekarang apa yang kamu mau harapin dari aku? Gak ada kan? Setidaknya dengan aku bilang ini semua, kamu tidak perlu bertanya-tanya seumur hidup kamu tentang apa alasan aku, rahasia aku. Jadi kalau aku mati, urusannya tidak panjang seperti rahasia Papa. Raina.
Cinta Seputih Melati oleh Baskara. Papa. Ra, coba lihat ini. Kak, itu ada di kardus barang-barang Papa. Ya. Papa ternyata ke Jakarta bukan untuk urusan pekerjaan. Ada di halaman 31. Melatiku, cinta dalam hatiku. Hari itu aku melangkah ke Jakarta, bukan untuk suatu pekerjaan seperti yang kukatakan, melainkan mencari cincin untuk mengungkapkan rahasia hatiku dan melamarmu. Ya, saya ambil ini. Cincin cantik berbentuk bunga, simbol cintaku. Tetapi tak kusangka, hari penuh harapan itu menggugurkan kesempatanku untuk bisa meminangmu menjadi istriku. Kamu tidak ingat dirimu? Namamu? Nah, Tuan dan Nyonya ini, mereka lah yang menolongmu. Kau mirip sekali dengan anak kami. Namanya Januar. Tapi sayang dia sudah meninggal. Pasangan suami istri itu merawatku seperti anak mereka sendiri. Januar menjadi namaku. Mereka juga menikahkanku dengan seorang wanita. Assalamualaikum. Garinto, sini. Hingga di tengah kehidupanku sebagai Januar itu, ingatan-ingatanku datang. Menur? Langsung aku kembali ke Semarang untuk menemuimu. Menur, inginku mengutuk diriku seandainya aku tak merahasiakan maksud dan tujuanku. Seandainya saja aku langsung bilang padamu, tanpa menunda bahwa aku mencintaimu dan ingin menikahimu. Aku tak akan menguburmu di tanah bangunan hotelku ini, yang temboknya ku tandai ukiran bunga. Menur, maafkanlah aku. Bersemayamlah kau di tempat yang menjadi kenangan kita. Ku tinggalkan hotel ini karena terlalu banyak kenangan. Aku kubur Baskara. Aku adalah Januar. Hilang ingatan. Menur tidak tahu ini. Dia harus tahu kalau Papa cinta sama dia dan tidak pernah bermaksud meninggalkan dia. Kak, ini bisa mengobati sakit hati dan amarahnya. Kita bisa pakai cincin ini. Cincin bunga ini adalah cincin yang ingin ayahmu kasih ke Menur. Cincin ini adalah simbol cinta ayahmu kepadanya. Dan cincin ini juga bisa menyatukan unsur dunia dan kematian. Kita harus mencari makam Menur. Tulang-tulangnya pasti masih ada. Dan kita akan pakaikan cincin itu ke jari Menur. Kuburannya ada di terowongan bawah tanah. Di belakang hotel ini.
9, kalian harus segera menemukan makam Nur. Gali sebelum jam 12 atau semuanya akan terlambat. Atau apa ini? Seperti ini saluran air. Atau mungkin tempat persembunyian tentara ketika zaman perang. Kita harus mencari. Cari tembok yang ada ukiran bunganya. Oke. Raina! Di sini! Aduh, aduh. Aduh. Di sini. Iya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dok, ini belum terlihat apa-apa, Dok. Udah, gali terus. Dok, bunganya beda. Ardo. Ardo. Ardo.
Ya Allah, maafkan aku. Tolong lindungi aku dan orang-orang yang aku cintai. Aku mohon, berikanlah petunjukmu.
sudah ceritakan semuanya. Polisi besok naik ke kamar itu ya? Menur sudah pergi. Ya, tapi pasti tidak ada orang lagi yang mau datang ke sini. Iya. Besok kamu kembali ke Jakarta? Ya. Aku harus memberi laporan untuk atasanku. Dok. Ra. Kamu... Enggak, kamu saja dulu. Kamu mau bicara apa? Aku cuma mau tanya, kenapa kamu diam saja? Ini soal kita. Aku juga tidak tahu apakah ini saat yang tepat. Tapi aku rasa lebih baik sekarang daripada ditunda. Raina, aku masih mencintaimu. Bisakah kita sama-sama lagi? Dok, kamu tahu keadaanku bagaimana? Aku terima kamu apa adanya. Lagi pula aku tidak pernah bicara bahwa seandainya kita menikah, kamu harus melahirkan. Soal anak, masih banyak anak di luar sana yang tidak mempunyai orang tua yang bisa kita rawat. Kita masih bisa membangun keluarga. Sebagai suami, istri, ayah, ibu, bahkan sampai kakek nenek dan punya cucu. Kalau kamu bersedia. Raina, maukah kamu menikah denganku? Aku sayang kamu. Halo? Dok, kalau urusan kamu di Jakarta udah beres, jadi kamu bakal balik sini lagi. Iya, aku sekalian urus surat supaya kita bisa cepat nikah. Dan oh iya, aku juga sudah beritahu temanku kalau kamu sedang mencari pekerjaan. Dia mau wawancara kamu minggu depan. Makasih ya, Dok. Besok pas sarapan, kita kasih tahu Faye sama kakek nenek soal rencana kita untuk nikah. Iya, good night ya. Ada apa lagi, Ra? Halo, Ra?
Ardo? Tadi aku telepon tapi tidak ada jawaban. Ayo sarapan. Yang lain sudah menunggu. Ardo? Ardo? Sama kamu selamat, tapi Ardo tidak. Rasa sakit hati Menur sudah terobati karena dia sudah tahu papa tetap cinta sama dia. Dia tidak akan menyentuh kita karena kita anak papa. Tapi rasa sakit hati lainnya masih ada. Rasa sakit atas perlakuan buruk orang-orang lain ke dia. Seperti bapaknya sendiri dan orang-orang di desanya. Siapapun yang masuk kamar itu, selain kita berdua, nasibnya tidak akan berubah. Mati dalam 3 hari, saat tengah malam, dikuliti. Menur baru akan berhenti setelah semua orang yang sudah memperlakukan dia dengan buruk itu meninggal. Tapi setelah itu pun, selamanya Menur akan tetap ada di kamar itu. Menghuni kamar. Karena dia tidak bisa pergi dari dunia ini. Orang yang bunuh diri tidak akan bisa punya tempat di alam kematian. Faye, kamu tahu dari mana semua itu, Faye? 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 Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti kalian. Terima kasih, anak-anak Baskara. Faye? 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 Kak. Tidak apa-apa? Kak. Mas, tidak apa-apa, kita buka paksa gerbang. Gak masalah. Sudah ada surat perintah. Ayo, kita periksa lantai 3. Katanya kamar yang tidak ada nomornya. Tidak masuk akal. Sebuah kamar bisa membunuh orang. Ayo melepuh. Sabar. Iku jenengku.
Telung dino tengah wengi. Film ini menegaskan bahwa teror tidak selalu muncul tanpa sebab. Lantai 3 bukan sekadar ruang kosong yang menyeramkan, melainkan simbol dari masa lalu yang disembunyikan. Larangan yang diucapkan nenek sejak awal bukan sekadar mitos, tetapi bentuk perlindungan agar sejarah kelam tidak terulang kembali. Melalui Raina dan Faye, cerita menunjukkan bahwa rasa penasaran bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sosok wanita yang terus menghantui bukan hanya ingin menakut-nakuti, melainkan menuntut pengakuan atas tragedi yang pernah terjadi. Di akhir kisah, hotel memang berhenti beroperasi dan terlihat sepi. Namun pesan film ini lebih dalam dari sekadar bangunan angker. Luka masa lalu yang tidak diselesaikan akan terus mencari jalan untuk kembali. Teror bisa berhenti, tetapi ingatan tidak pernah benar-benar hilang. Film ini menutup ceritanya dengan atmosfer sunyi namun menggantung, seolah mengingatkan bahwa ada batas yang tidak seharusnya dilanggar, dan setiap larangan selalu memiliki alasan.